katanya Habib Umar ini punya ciri khas tersendiri dalam membaca Al-Quran yang tidak sama dengan imam-imam yang lainnya. Apa cirinya? Yaitu di ujung-ujung kalimat ada hentakan-hentakannya, teman-teman, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Oh, ini maksudnya, teman-teman, ya. Sabbih isma rabbikal a'la. Ya, di ujung kalimat a'la. Ini mungkin yang dimaksud ciri khas tersendiri dari Habib Umar yang beda dengan para imam-imam yang lain. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ramai dibahas terkait bacaan Al-Quran Habib Umar. Ada satu video yang katanya beliau ini menjadi imam sholat tarawih. Di beberapa channel saya simak, teman-teman, narasinya. Katanya Habib Umar ini punya ciri khas tersendiri dalam membaca Al-Quran yang tidak sama dengan imam-imam yang lainnya. Apa cirinya? Yaitu di ujung-ujung kalimat ada hentakan-hentakannya, teman-teman, ya. Dan kalau kita baca di beberapa komentar di channel-channel yang sudah mengupload video ini, teman-teman, ya, banyak sekali, ya, bahkan ngeri lah, ya, komentar-komentarnya. Ada yang bilang bacaan Habib Umar ini mirip bacaan anak TK. Ada lagi yang mengatakan bacaan anak saya yang masih SD jauh lebih bagus dibandingkan bacaan Al-Quran Habib Umar. Padahal beliau kan dijuluki, ya, wali tertinggi lah saat ini, teman-teman, ya. Mungkin wali kutub, mungkin bahasanya. Bahkan ada yang menyebut Habib Umar ini kok baca Al-Quran seperti orang kumur-kumur, ya. Ada lagi yang lebih parah, ya, Habib Umar kok baca Quran seperti orang sedang ngebentak, ya, ngebentak orang seperti seorang yang sedang marah-marah, teman-teman, ya. Subhanallah. Ya, teman-teman, kita simak video yang mana yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Oh, ini mungkin maksudnya, teman-teman, ya, di ujung-ujung kalimat seperti yang barusan, Maliki yaumiddin, ya. Di situ kok lebih keras, ya. Ya, diperkeras lagi. Maliki yaumiddin. Coba lanjut lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, bukan ta'alaihim. Kita lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Oh, ini maksudnya, teman-teman, ya. Sabbih isma rabbikal a'la, ya, di ujung kalimat a'la. Ini mungkin yang dimaksud ciri khas tersendiri dari Habib Umar yang beda dengan para imam-imam yang lain, ya. Lanjut dulu. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja mar'a faj'alahu tha'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Itu, ya, di ujung-ujungnya, ya. Di ujung-ujungnya memang dihentakkan, ya, dikeraskan. Mungkin ini dia yang dimaksud ciri khasnya yang nggak sama dengan imam-imam yang lain. Man yusiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra. Alladzi yaslan naral kubra, ya, bagian kubranya ditegaskan, dihentak, teman-teman, ya. Luar biasa. La yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa shalla. Bal yuthiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa.
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu dia yang dimaksud dengan ciri khas tersendiri dari bacaan Al-Quran Habib Umar di bagian ujung-ujungnya ya. Ada hentakannya teman-teman ya. Sabbihisma rabbikal a'la ya. Kemudian yang tadi alladzi yaslan naral kubra ya. Ini mungkin kalau saya yang nggak biasa teman-teman jadi makmum imam yang seperti beliau ini mungkin ya lumayan kaget juga ya. Ya, jadi wajar kalau seandainya ada yang berkomentar, nih, mohon maaf ya. Mungkin maksud dari komentar tersebut ya nggak menghina, tapi kesannya seperti orang yang sedang membentak orang lain, kayak orang marah gitu ya. Dan kalau kita simak teman-teman ya, bacaan Al-Quran dari Habib Umar menurut kalian gimana? Mirip nggak sih dengan bacaan dari Habib Jindan? Kalian tahu sendiri ya, Habib Jindan salah satu murid yang setia lah begitu. Ya, sering di beberapa ceramahnya menyebut kemuliaan Habib Umar. Bahkan ketika Habib Umar ini berkunjung di beberapa tempat termasuk di Indonesia, yang sering menjadi penterjemahnya adalah Habib Jindan, teman-teman. Coba kita simak video dari Habib Jindan yang ini, teman-teman ya. Mungkin ya penilaian kalian sama dengan saya, yaitu bacaannya mirip, teman-teman ya, 11 12. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, agak mirip kan teman-teman ya. Saya nggak tahu apakah memang di pondok pesantren Habib Umar diajarkan ya baca Al-Quran yang seperti ini, ataukah memang ini hanya ciri khas tersendiri dari Habib Umar dan beberapa Habib yang lain yang kebetulan juga ya cara bacanya mirip seperti Habib Umar ini ya. Wallahu alam teman-teman ya. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau kita mau kembali kepada ya bacaan Al-Quran, yang terpenting memang adalah makhorijul huruf teman-teman. Kemudian ya tajwidnya. Dan kalau kita perhatikan Pak Umar Hafiz dan beberapa Habib yang lain, meskipun nggak semua, yang saya simak makhorijul hurufnya terkadang ditabrak, tajwidnya juga banyak yang dilanggar teman-teman. Ya memang ya kalau kita bicara masalah irama ya penting nggak penting, tapi nggak bisa juga diremehkan. Karena irama yang bagus ya plus misalkan makhorijul huruf yang baik, tajwid yang disiplin, jelas itu besar sekali pengaruhnya. Terutama bukan hanya kepada si pembaca, si imam teman-teman, tapi juga mempengaruhi kehusuan ya para makmum ya teman-teman. Kalau iramanya bagus kan ya enak disimak teman-teman. Yang mungkin ya sholatnya lama jadi nggak terasa kalau memang orang yang bisa berirama teman-teman, meskipun itu ya nggak wajib. Tapi sering sekali, ini menurut pandangan pribadi saya, nggak tahu kalian setuju atau tidak ya, bacaan seperti model Pak Umar Hafiz ini teman-teman, dengan cara cepat seperti ini, apalagi dengan irama yang nggak jelas ya, irama apa, bisa mempengaruhi para makmum ya, nggak tahu surah apa yang dibaca teman-teman. Terkadang ya kalau imamnya membaca dengan irama yang teratur, iramanya indah teman-teman, kadang ya mudah ketebak surah apa yang dibaca oleh makmum ya, terutama lah makmum yang memang hafal ya surah tersebut. Karena terkadang teman-teman, kalau ini pengalaman pribadi saya, terkadang saya mendengar imam yang nggak bagus iramanya, berantakan lah teman-teman ya, kurang lebih seperti Pak Umar Hafiz ini, lebih-lebih kalau dia membaca cepat. Padahal surah tersebut saya hafal ya, tapi saya lupa kadang-kadang ketika imam yang seperti itu membaca Al-Quran, surah apa yang dibaca ini ya, saya nggak ngerti. Padahal ternyata ketika saya tanya surah apa yang kamu baca tadi, ya surah ini. Oh, maka saya katakan teman-teman ya, irama juga bisa mempengaruhi kejelasan bacaan Al-Quran. Selain memang yang paling utama adalah makhorijul huruf dan tajwid, tapi makmum yang saya katakan sekali lagi, yang sebenarnya sudah hafal surah tersebut bisa lupa ya, karena mungkin makmumnya terbiasa melantunkan surah tersebut dengan langgam, dengan irama teman-teman, jadi lupa. Banyak kok yang seperti itu
yang sebenarnya kita sudah hafal surah tersebut, namun karena dibawakan dengan berantakan oleh imam kah atau siapa saja yang sedang membaca Al-Quran, lebih-lebih makhorijul hurufnya nggak jelas, tajwidnya nggak jelas, kita jadi ikut-ikutan lupa teman-teman ya, surah apa yang dibaca. Nah inilah pengaruh besarnya nanti kalau misalkan imam yang seperti itu menjadi imam, ya ada kesalahan di tengah teman-teman yang nggak bisa ditegur oleh makmum, karena makmumnya saja ya nggak tahu atau bahkan bisa jadi lupa surah apa yang dibaca, padahal makmum tersebut mungkin hafal surah tersebut. Nah inilah yang saya katakan ya, penting nggak penting masalah irama, tapi nggak bisa diremehkan. Dan faktanya orang yang bisa berirama dengan irama yang bagus, kemudian ditambah lagi makhorijul huruf yang tepat dan ya tajwid yang bagus dan tertib, teman-teman, itu sangat besar pengaruhnya kepada makmum, baik dari segi kehusuan, kemudian juga surahnya mudah untuk diketahui, dideteksi surah apa yang dia baca, terutama yang sudah hafal. Jadi ya ketiga hal tersebut selain makhrajul huruf, tajwid, ya nggak bisa juga sebenarnya kita abaikan masalah irama Al-Quran, teman-teman, karena memang saling mendukung ya. Taib, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita share di video kali ini, semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.